hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, dan kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya memberikan hari yang baru bagi kita. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami memulai semua kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau mendapat petunjuk dari firman Tuhan. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 62 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebelum dia mengucapkan kata-kata ini tadi, sebenarnya ada seseorang yang katanya mau menjadi pengikut Yesus. Tetapi dia berkata, sebelum dia mau mengikuti Yesus, dia mau pamit kepada keluarganya. Katanya begini, saya mau menjadi pengikutmu, Guru, tetapi izinkanlah saya pamit terlebih dahulu kepada keluargaku. Dalam ayat 62 ini yang baru kita baca, Yesus memberikan gambaran bahwa orang yang mau mengikut Yesus tetapi mau kembali ke dalam kehidupannya yang lama tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Hal itu digambarkan oleh Yesus dengan membandingkannya dengan bagaimana seharusnya sikap orang yang membajak di ladang. Yesus berkata bahwa orang yang siap untuk membajak atau orang yang sedang membajak di ladang lalu menengok ke belakang tidak layak menjadi anggota umat Allah. Seperti kita ketahui saudara-saudara, bajak adalah semacam alat pertanian untuk mempersiapkan tanah untuk siap ditanami. Bajak tersebut biasanya ditarik oleh 1 atau 2 ekor lembu atau sapi. Orang yang membajak harus terus-menerus memandang ke depan dan memperhatikan bajaknya. Agar apa? Agar bajaknya tetap bergerak sesuai dengan arah yang dikehendaki, dan agar terhindar dari batu besar atau akar kayu yang besar dan sebagainya yang dapat menghalangi pekerjaan membajak tersebut. Jadi orang yang membajak tidak boleh menengok ke belakang. Bila ia menoleh ke belakang, maka hasil kerjaannya tidak akan baik, bahkan dapat merusak
atau mematahkan bajaknya. Orang yang demikian, kata Yesus, tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara, ayat ini merupakan sebuah kiasan hal apa yang harus kita hindari sebagai pengikut Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sehubungan dengan itu, maka Yesus sebenarnya berkata kepada kita melalui ayat ini tadi, katanya, siapa saja yang sedang membajak tidak akan berguna kalau ia selalu menoleh ke belakang. Demikian juga orang yang mengikut aku tetapi selalu ingin melakukan tingkah lakunya lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus memang kita harus berjiwa dinamis dan tidak mau terkungkung oleh kehidupan yang lama, kebiasaan yang lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam Roma 12 ayat 2 begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sama seperti seorang yang sedang membaca, kita harus tetap memandang ke masa depan kita yang disediakan oleh Allah bagi kita. Dan kehidupan lama yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak bisa kita ulangi lagi. Hal ini secara sederhana dapat kita lihat di dalam kehidupan istri Lot, yang ketika kota Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah, kepada istri Lot dinasihatkan supaya jangan menoleh ke belakang. Tetapi dalam perjalanan meninggalkan Sodom dan Gomora, tiba-tiba istri Lot menoleh ke belakang karena dia tidak mengingat apa yang dinasihatkan oleh Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, dengan tiba-tiba ketika istri Lot menoleh ke belakang, dia berubah menjadi tiang garam. Itulah akibat, saudara-saudara, kalau kita menoleh ke belakang di dalam kehidupan kita, kembali kepada masa lalu kita. Tentu kita tidak bisa membarui hidup kita sendiri, saudara-saudara, tanpa pertolongan dari Allah. Itulah sebabnya Allah mengutus Roh Allah kepada kita, menjadi penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup di dalam kita membarui kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain-lain yang banyak lagi yang lainnya. Kehidupan lama tidak boleh lagi kita lakukan sesudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Kata Rasul Paulus selanjutnya, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan jangan kita saling mendengki. Saudara-saudara, sekarang kita sedang hidup di dunia ini, dan kita dihadapkan kepada situasi kehidupan yang baru yang disebut sebagai new normal. Sebagai orang percaya yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada pada waktu sekarang ini, kita diberikan pertolongan oleh Roh Allah. Sebenarnya kita tidak begitu sulit beradaptasi dengan situasi yang baru karena Allah melalui Roh Kudus menolong kita untuk membaharui hidup kita. Walaupun bagaimana nikmatnya kehidupan lama yang pernah kita alami, kita rasakan pada masa yang lalu, tetapi karena kita menghadapi situasi dunia yang baru, kita tidak boleh resisten, tidak boleh menolak perubahan yang terjadi di dalam dunia ini. Sekarang kita harus memakai masker umpamanya, rajin cuci tangan, jaga jarak yang cukup dengan orang lain, dan kalau tidak perlu, kita tidak usah keluar dari rumah kita.
Bagi kita orang-orang yang percaya, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Karena dengan mengikuti semua itu, bukan hanya baik bagi kita, bukan hanya baik untuk orang lain, bukan hanya baik bagi keluarga kita, tetapi juga baik bagi masyarakat kita dan baik bagi negara kita. Saudara-saudara, sesudah mengucapkan bahwa siapa yang mengikut Yesus tidak boleh menoleh ke belakang lagi, Yesus melanjutkan pembicaranya dalam Lukas 10 ayat 1. Katanya, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Itu berarti saudara-saudara, orang yang sudah dilayakkan di dalam kerajaan Allah mempunyai misi untuk mempersiapkan orang-orang lain agar bisa menerima Yesus Kristus juga di dalam kehidupannya. Bagi kita yang tidak menoleh ke belakang, kita mempunyai misi yang mulia untuk memperkenalkan dan mempersiapkan orang lain agar bisa menerima Yesus di dalam kehidupannya. Marilah kita tetap memandang lurus ke depan, berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongannya, maka kita akan dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Biarlah kami Tuhan pakai di dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk perpulungan Parindu dan pos pengabaran Injil di Ngabang, Sei Asam. Kiranya Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan agar yang bekerja di dalam perpulungan ini dan juga di dalam pos PI Ngabang dan Sei Asam dengan pertolongan Tuhan dapat menyebarluaskan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan makin berkembang, makin dimuliakan di daerah pos PI tersebut. Kami percaya Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di daerah PI ini. Dengarkan doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.